Izinkan saya share screen dahulu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavianti, nomor NIM 18621501163 dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 4 dalam mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Pembahasannya adalah yang pertama pengertian dari Artificial Intelligence atau AI, kedua penerapan AI dalam pembelajaran, ketiga sebagai penghubung siswa dan guru, keempat penerapan AI dalam pembelajaran, kelima dampak AI dalam pembelajaran, dan keenam kesimpulan. Teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur, fungsi, dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan, menurut Luger dan Stubblefield pada tahun 1993. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi, menurut Mulyaningsih dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembang teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Bila kita berbicara teknologi pendidikan, kita harus fair mengatakan bahwa belum sepenuhnya teknologi ini digunakan dalam pembelajaran. Di era sekarang yang semakin kompetitif, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum menerapkan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Seyogyanya, sekolah di era sekarang harus memanfaatkan lahirnya teknologi-teknologi yang memudahkan pekerjaan guru maupun siswa. Menurut Cahyadi dan kawan-kawan pada tahun 2022, sekolah bisa memanfaatkan aplikasi atau media yang dapat mengotomatiskan tugas-tugas seperti memberikan umpan balik, memilih materi pembelajaran yang sesuai, maupun menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan siswa. Menurut H.I. Simon, kecerdasan buatan atau AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Menurut Knight dan Rich, setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari itu. Nah, diciptakannya kecerdasan buatan atau artificial intelligence bertujuan antara lain yang pertama, diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu manusia dalam rutinitas sehari-hari. Yang kedua, diperkirakan kehadiran AI akan membuat mesin lebih pintar dari sebelumnya. Dan ketiga, diharapkan dapat benar-benar membantu manusia dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti melalui pengembangan kalkulator pintar berhitung cepat. Manusia dapat merasakan berbagai manfaat yang juga dimiliki kecerdasan buatan, seperti AI itu tidak memihak, terlepas dari penggunanya ya, tanpa memperhitungkan faktor apapun, penilaian yang telah dibuat itu menjadi benar. Dan AI tidak dapat diubah dan dapat digunakan berulang kali. Kerugian mengadopsi AI termasuk fakta bahwa meskipun akan bekerja tanpa lelah dan terus-menerus, sistem tidak akan dapat menyerap masukan yang menyimpang dari apa yang telah diprogramkan. Nah, di sini kita dapat mengambil ada suatu pertanyaan ya. Apakah data dan algoritma kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini dapat digunakan untuk memberdayakan siswa dan guru? Mari kita simak paparannya berikut ini. Nah, setiap orang tua itu perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak.
Kita semua kan tahu ya bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan. Nah, jika keterampilan kerja yang diinginkan oleh orang tua diajarkan pada usia muda, anak-anak dapat terus mengembangkan selama masa belajar mereka di sekolah. Nah, salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol dan pemantauan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Nah, hal ini juga dikenal dengan istilah pembelajaran mandiri. Jadi, di sini siswa dan guru itu harus mampu beradaptasi dengan situasi dan tugas yang baru karena perubahan sosial semakin sering terjadi di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Semakin banyak alat digital akan dibawa ke ruang kelas, guru serta siswa perlu berkolaborasi saat mereka mencari cara untuk menggunakannya secara efektif. Nah, pelajar dan guru itu juga perlu berkolaborasi secara produktif dan mahir dengan manusia dan kecerdasan buatan atau AI. Saat siswa bekerja dengan teknologi dalam kelompok, interaksi sosial yang positif dan keterampilan pengaturan seperti perencanaan dan pemantauan adalah kunci dari pembelajaran itu sendiri, menurut Iso Hatala pada tahun 2020. Menurut Zulkifli pada tahun 2006, siswa itu memang membutuhkan dukungan sosio-emosional untuk mengatasi masalah yang menantang. Nah, di sini akan muncullah peran penting orang tua dan keluarga dalam memberikan dukungan untuk membantu siswa memahami dan mengelola keadaan emosi serta motivasi dari mereka sendiri. Nah, penerapan AI dalam pembelajaran kita dapat sama-sama lihat seperti contohnya yang pertama itu adalah mentor virtual. Nah, internet sekarang yang universal itu diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, pemikiran tentang berbagai topik. Nah, salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah itu namanya virtual mentor. Jadi, menurut makalah jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual ini lebih berguna daripada instruksi kelas biasa, menurut Zhang pada tahun 2004. Jika learning by asking atau LBA juga dikenal sebagai pembelajaran interaksi tidak digunakan, pembelajaran interaksi tidak akan terjadi. Akan ada dua komponen utama saat menggunakan LBA ini, seperti video streaming server dan web server. Pengelolaan video asli oleh kedua komponen ini akan menghasilkan generasi pertanyaan yang nantinya akan menjadi salah satu data pertanyaan selanjutnya. Yang kedua kita bisa lihat adalah namanya voice assistant. Nah, pengguna ini dapat belajar tanpa harus membaca berkat fitur asisten suara atau voice assistant. Ini adalah sebagai pengganti suara. Membaca informasi yang mengaktifkan asisten suara akan berbeda dengan proses kognisi manusia seperti penyerapan informasi dari suara. Voice assistant dijelaskan dalam satu contoh sebagai alat untuk memahami sudut pandang guru. Esai ini membahas bagaimana guru terlihat integrasi teknologi asisten suara di kelas yang akan memberikan wawasan tentang pengaturan ruang kelas di masa depan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa saksikan adalah Smart Content. Ini adalah sebuah aplikasi yang menawarkan data seperti laporan cuaca, berita terbaru, alarm, dan laporan perdagangan pasar saham. Fungsi ini menyediakan bahan bacaan terbaru dari buku-buku yang baru dirilis, serta mencari informasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang tercakup dalam bidang pendidikan. Yang terakhir adalah aplikasi seperti Presentation Translator. Ini adalah penterjemah presentasi, memiliki kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang diinginkan. Pengguna hanya perlu mendengarkan berbagai macam teks pidato atau artikel, ataupun buku digital tanpa perlu membaca dan menerjemahkan satu persatu. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendengarkan ucapan atau kalimat bahasa asing ke dalam bahasa ibu mereka. Menurut Mulinar pada tahun 2021, terdapat dua pendekatan yang dapat diterapkan untuk menerapkan AI di lingkungan pendidikan. Yang pertama, pengalihan tugas guru ke sistem AI.
yang bertindak sebagai tutor untuk setiap siswa. Kedua, adanya teknologi pintar yang menyesuaikan konten untuk setiap pembelajar sudah digunakan secara luas di banyak ruang kelas dalam bentuk sistem tutor cerdas. Nah, dampak AI sendiri dalam pendidikan dapat kita lihat bersama. Yang pertama itu menjadi lebih mudah untuk menilai pekerjaan siswa dan memberikan umpan balik. Juga sebagai alat pedagogis berdampak besar pada aspek pendidikan ini. Ini telah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pekerjaan dilakukan oleh instruktur. Nah, pengembangan dan penggunaan AI khususnya integrasi dalam platform pembelajaran online dan berbasis web menurut Micropolis dan Natsis, memang mengarah pada realisasi peningkatan instruksi karena AI telah menyediakan pengembangan dan penggunaan alat pedagogis yang lebih baik untuk platform ini. Seperti kita dalam guru ada namanya platform PMM ya. Nah, di situ Merdeka Mengajar. Itu kita bisa belajar, guru bisa belajar dari aplikasi tersebut. Kemudian AI juga dapat meringankan beban pengajar. AI juga dapat memberi siswa pengalaman belajar praktis atau pengalaman, terutama bila digunakan bersama dengan teknologi lain. Nah, yang terakhir, AI itu dapat meningkatkan kemampuan belajar dan kreativitas serta merangsang inisiatif subjektif. Kesimpulannya, kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi pendidikan untuk memudahkan pembelajaran. Penggunaan teknologi dengan bijak dan terkendali dapat memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga dapat menanamkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Guru tidak dibebani peran yang begitu dominan, namun tugasnya menjadi lebih spesifik dalam lingkup memberikan pencerahan dengan kata kunci yang substansial. Pangkal dari setiap pemanfaatan teknologi bagi guru adalah tetap mengedepankan esensi dan mengajar. Esensi dari mengajar yaitu menata moral dan perilaku dari pelajar. Adapun bagi pelajar, adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.